Ini lahan seluas ini pakai pekerja nggak, Mbak? Atau dikerjakan sendiri sama suami? Sebenarnya kalau misalkan lahan segini itu mau pakai karyawan yang apa ya istilahnya part time itu masih bisa ya. Tapi di sini kami gunakan 2 karyawan karena di sini juga cukup banyak pekerjaan yang di luar hidroponik ya. Kami ada bisnis lain. Jadi kami membutuhkan 2 karyawan untuk di sini. Seperti itu. Oke, nah di sini juga welcome ya, Mbak, bagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau ke sini mungkin Iya, berkunjung sini. boleh yang Ya? mau datang ke sini boleh chat Flow di Google Business tuh ada nomor Flow. Tapi kalau mau ke sini janjian dulu karena takutnya kami pas lagi ada acara di luar jauh-jauh datang ke sini ketemu kan juga waktu juga ya, biaya juga untuk transportasinya seperti itu. Oke ya, nanti nomor WA-nya saya sertakan di bawah video, di deskripsi video teman-teman. Dan di sini juga ada akun TikTok-nya ya, Mbak ya. Namanya ada. apa? Akun TikTok-nya Flow Hidroponik namanya. Flow Hidroponik. Iya. Nah, sosial medianya Instagram. Sosial media Instagram kami nggak terlalu update ya. Kami saat ini hanya di TikTok saja Mas Yan. Edukasinya di live TikTok gitu. Mengenai prospek penjualan sayur-sayuran hidroponik. Ini biasanya kebanyakan Mbak jual ke pengepul, ada pengepulnya sendiri atau online atau gimana, Mbak, biasanya, Mbak? Nah, kalau kami ini pelanggannya masih area-area sekitaran sini ya. Paling jauh pun itu masih di Jember. Dan itu kami Jember juga ke reseller. Reseller katakan pengepul ya. Dan untuk ke ecernya itu hanya sedikit. Mungkin hanya 5 hingga 10% untuk ecernya. Rata-rata kami diambil oleh pedagang dan pengepul atau reseller seperti itu. Oh, langsung ke resto nggak, Mbak, biasanya? Biasanya kami kebanyakan catering. Catering. Iya, karena kalau di daerah Kalibaru ini kan sedikit ya, yang resto-resto itu sedikit. Mungkin kalau di daerah kota Banyuwangi itu banyak hotel-hotel, mungkin ya banyak teman-teman yang supply ke sana ya. Tapi kalau kami ini kan jarak juga ya untuk ke kota itu sekitar 1 jam, 1,5 jam itu kan ya juga biaya buat kami ya untuk ke sana. Jadi mungkin ada beberapa yang pelanggan kami, reseller kami itu yang memang supply-nya ke hotel atau resto seperti itu. Tapi kami sendiri juga tidak ya, karena kami prioritasnya ngambil yang banyak, sekalian panen, sekalian kemas, selesai. Seperti itu, lebih efisien untuk kami. Seperti itu. Ya. Nah, dulu kan sebelum di hidroponik pernah buka toko. Iya. Buka tokonya sama hidroponiknya lebih cuan yang mana, Mbak? Lebih cuan hidroponik. Oh gitu ya. Iya, tapi ya dikatakan apa ya, kalau toko kami kan dulu toko listrik ya. Toko listrik itu kan ya memang kita tahu ya sekarang teknologi itu makin maju dan lampu-lampu sempat dulu ketika jual lampu-lampu yang kita dulu pakai lampu-lampu yang panjang seperti itu dan itu juga sekarang sudah nggak laku, itu juga resiko juga ya. Memang di sayur juga ada resikonya, tapi karena sayur ini makhluk hidup, kami lebih upayakan ketika resikonya itu sebenarnya di gagal panen. Ketika ada kutu-kutuan, itu kami masih bisa upayakan. Sedangkan sayur ini kan banyak yang mau menampung. Ketika kita masih bisa dijual, itu ya kita jual. Nggak seperti yang lampu ini tadi, kalau orang sudah nggak mau, ya sudah nggak mau, nggak laku, kita rugi kan. Seperti itu. Oh gitu ya. Tapi meskipun sayur-sayuran juga banyak kelemahannya, Mbak, ya sama-sama lah. Ya memang setiap bisnis itu tentunya punya resiko ya. Bagaimana cara kita menghadapi atau mengatasi resiko tersebut, seperti itu. Oke, nah banyak teman-teman pemula, Mbak, yang ingin memulai suatu usaha itu takutnya itu nanti jualnya kemana, Mas? Iya banyak. Kami dulu pun juga mulai dari 180 lubang tanam juga was-was ya. Wah ini laku nggak kalau panen. Dan 5 tahun lalu itu masih selada ini masih orang nggak ngerti nih dibuat apa. Jadi kami dulu menjelaskan ke pedagang, kadang kami sampai menitipkan dan juga bagi-bagi ke warung makan. Istilahnya kita promosi gitulah. Coba dulu ini kalau misalkan nanti memang butuh, ya kalian bisa beli di kami. Kami itu untuk sekali 2 kali panenan tuh masih bagi-bagi. Jadi ke pedagang-pedagang kami titipkan di pasar. Kalaupun ada resiko misalkan nggak habis, terus hasilnya kurang bagus, kami sampai ganti dulu. Karena ya itu memang masih belum tahu di sini ya kegunaannya selada itu apa. Kalau sekarang kan sudah tahu ya, ngegrill harus selada. Kalau nggak ada selada nggak enak. Burger sekarang kan makin banyak pedagang burger.
Terus tumpeng dulunya yang masih harus pakai rantang-rantang butuh banyak. Kan sekarang enggak, sekarang hanya kotaan, nasi, ayam sama selada sudah cantik ya, seperti itu. Ya. Jadi untuk sekarang ini lebih mudah edukasinya. Dan kalaupun teman-teman di sini mau menanam maupun yang sudah menanam banyak, kalian kalau takut mau jual selada kemana, kalian bisa kok gabung, cari komunitas di Facebook. Mungkin ada teman-teman di sana yang membutuhkan supply, kalian juga bisa supply. Tentunya kalian juga harus tanam yang benar dulu ya. Hasilnya juga yang bagus. Kalau hasilnya bagus, itu pasti banyak kok. Yang mau nerima itu pasti banyak, seperti itu. Pasarnya masih terbuka lebar sebenarnya. Iya sih. Saya juga pernah merasakan, Mbak, namanya kita bawa barang kualitas super sama yang nggak super, itu beda. Iya, betul. Kalau yang nggak super itu pasti dicacat. Ini kurangnya gini, Mas, ya, ini betul. gini. Jadi harus kita benar-benar pilih, ya namanya kita belum tahu ya, si A, si B. Carilah orang-orang siapa nih yang kalian rasa cocok, yang bisa kalian bisnisnya continue dengan orang tersebut ya. Karena juga hati-hati, ada tipe-tipe pengepul yang juga bilang karena dirasa, oh si A ini dia belum pernah loh jual hasil sayur, dia tergantung sama aku. Nah kalau gitu aku bilang lah nanti yang sayurnya itu kualitasnya kurang bagus lah atau apalah, sehingga nanti entah retur tapi barangnya nggak ada, jadi uangnya nggak dibayar. Itu kalian wajib hati-hati, carilah benar-benar yang bisa dipercaya, seperti itu. Kalau misalkan enaknya itu ada uang ada barang lah, seperti itu mudahnya. Iya itu teman-teman. Iya. Tips. Mbak ini sudah 5 tahun berkecimpung di hidroponik, suka dukanya apa ini, Mbak? Suka dukanya ya kalau misalkan lagi panen raya itu dukanya ya agak-agak ngos-ngosan ya, karena kadang kita pemasukan barang dari kota lain tuh harganya hancur-hancuran, sehingga panenan yang di sini keluarnya itu slow, lambat. Jadi tentunya ini ya, kalau penawaran banyak harganya kan murah ya. Nah juga margin keuntungannya itu juga nggak setinggi ketika harganya standar. Dan juga untuk margin keuntungannya kita kan nggak bisa banyak, tapi ada masa-masa tertentu ya kita senang juga ya kalau misalkan pas mau mendekati tahun baru, hari raya, itu yang biasanya kalau misalkan panen raya harganya bisa 8 hingga 10 ribu, ketika high season, katakan Natal, tahun baru, hari raya, itu bisa mencapai 35.000. Jadi terjadi substitusi ya, antara harga yang rendah dan harga yang tinggi. Jadi ya ada memang tipe-tipe kadang orang yang kalau misalkan dia pas harganya murah beli, tapi kalau misalkan pas harganya mahal cari di tempat lain. Sebenarnya ya nggak enak juga ya buat kita, sedih juga ya. Kita ketika harga murah kita mengikuti, ketika kita harga mahal kita kan juga harus ngikuti untuk menutup biaya itu ya. Ya oleh karena itu balik yang seperti tadi Flo bilang, carilah pedagang yang benar-benar bisa diajak kerjasama. Jadi dia yang mau nerima harga mahal dan juga harga murah pun dia tetap bantu kita untuk menghabiskan. Jadi kita tidak rugi-rugi banget. Minimal ketika musim panen raya kita masih ada keuntungan meskipun sedikit ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur cash flow-nya. Jadi supaya yang tadi ketika high season keuntungannya ini bisa disimpan untuk kebutuhan kita ketika di harganya rendah, seperti itu. Oke, mungkin untuk terakhir Mbak, mungkin ada pesan-pesan bagi teman-teman yang baru memulai hidroponik. Kalau yang di sini kemarin banyak ya yang tanya-tanya di live itu ya, kita takut nih mau memulai. Nggak usah takut ya, kalau kalian mau belajarlah sedikit dulu, kalian pelajari dulu. Kalau selada ini kan sedikit tricky ya, dalam artian kalau kangkung ini mudah tumbuh, dia tipe tanaman yang tinggi, nggak terlalu banyak matahari. Kalau selada ini butuh yang namanya sinar matahari. Jadi nggak apa-apa, andaikan di sini teman-teman yang mau belajar lahannya misalkan nggak kena sinar matahari dari pagi hingga sore, misalnya kena mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore, nggak apa-apa, kalian coba aja dulu. Toh kalau kalian sudah bisa mengatasi hama-hamanya, kutu-kutunya, dan juga bisa mengatasi yang namanya busuk akar, itu kalian mau ke skala bisnis juga lebih enak karena kalian sudah tahu. Dan juga kalau mungkin kalian mulai dari kecil, kalian sudah punya pelanggan.
Nah, kalau produk kalian berkualitas, itu mereka akan promosi dari mulut ke mulut dengan sendirinya, tanpa kita harus menawarkan seperti awal itu tadi ya, menawarkan dan dengan cara menitipkan, dengan cara membagi sampling seperti itu ya. Ya, baik. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Iya. Ya kan? Nanti jangan lupa untuk follow akun TikToknya Flow Hidroponik ya Mbak. Iya, ya? betul, Flow Hidroponik. Nah, semoga rezekinya lancar selalu Mbak. Amin. Kita doakan semoga hidroponiknya tambah berkembang lagi. Amin, terima kasih. Ya. Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.